Oke, selamat malam, masih bersama channelnya Miftahul Aziz. Kali ini saya akan memberikan legenda atau asal-usul Barongan Kendal ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, biar tambah berkembang videonya dan menjadi salah satu channel yang mengangkat budaya-budaya Nusantara ya guys. Oke, apa ceritanya? Mari simak baik-baik ya guys. Oke, tidak ada yang tahu bahwa kesenian tradisional Barongan adalah kesenian yang dipakai oleh para ulama dan tokoh masyarakat untuk mengenalkan ajaran agama Islam di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kendal. Dan tidak ada yang menyangka kesenian yang selama ini dikenal dengan kesurupannya sebagai daya tarik dan kesetannya ini masih ada dan terjaga sampai sekarang. Kabupaten Kendal dikenal dengan masyarakat yang jiwa keagamannya nomor satu dibandingkan dengan daerah lainnya. Tidak semua masyarakat menganut agama Islam, tetapi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kendal ini mengedepankan toleransi beragama. Dalam sejarah dijelaskan bahwa sebenarnya daerah Kabupaten Kendal ini dulunya adalah sebuah hutan yang masih perawan, penduduknya pun sedikit, dan mayoritas masih memeluk kepercayaan pada hal gaib atau yang beraroma mistis. Bagaimana Islam bisa masuk di dalam masyarakat dan dapat diterima? Bagaimana Islam itu mengajarkan kepercayaan akan Tuhan yang satu, sedangkan masyarakat mempercayai hal-hal mistis. Bisa dibilang tidak beragama. Pendekatan apakah yang dilakukan para ulama? Semuanya akan kita bahas di dalam video ini ya guys. Dan memang video ini tidak jauh dari sempurna karena memang kurangnya bahan untuk membuktikan kebenaran tentang sejarah ini. Tetapi beberapa pakar Barongan yang sudah saya tanya semuanya menyebutkan hal yang sama. Pada zaman Belanda mulailah masuk ke kawasan Semarang. Para tokoh agama mulai resah dan gelisah, terutama para kiai yang ada di daerah Kaliwungu. Karena apa? Karena sedak atau adanya Belanda masuk di daerah Semarang, para santri yang belajar di daerah Kaliwungu mulai ketakutan dan tidak nyaman dalam belajarnya. Para kiai tidak tinggal diam karena memang Belanda masuk ke daerah tersebut itu tidak hanya untuk memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga menyebarkan agama non-Islam kepada masyarakat sekitar. Terobosan yang dilakukan para ulama dan kiai adalah dengan mengirimkan para santri yang sudah menguasai ajaran agama Islam untuk diterjunkan di dalam masyarakat di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Kendal. Kenapa cuma di Kabupaten Kendal? Karena di daerah Semarang semuanya sudah dikuasai oleh penjajah. Memang sulit untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang memang benar-benar tidak mengerti Islam. Mulailah para santri yang dikirim oleh kiainya berpikir keras dan mencoba untuk berdakwah dengan cara wali songo, yang dulu juga dengan menggunakan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, dan akhirnya menemukan kebudayaan yang pas untuk dimasukkan ajaran Islam di dalamnya, yaitu kesenian Barongan. Kesenian Barongan adalah sebuah kesenian tradisional yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Kendal yang sudah dari dulu ada. Para santri menjadikan kesenian tersebut sebagai jalan untuk memperkenalkan Islam dan mempromosikan ajaran Islam tanpa menghilangkan atau mengurangi tatanan Barongan tersebut. Mulailah dengan kesurupannya, gerakannya, sampai musiknya masih seperti aslinya. Bahkan ada penambahan seperti burok, menambahkan lagu sholawat di dalam permainan Barongan, menambahkan siiran tentang pengertian ajaran Islam. Mulai ada perubahan dalam waktu permainan, yaitu ketika waktu sholat datang semuanya pada istirahat, dan setelah sholat diisi dengan ceramah agama.
Cara seperti ini dinilai sangat efektif karena masyarakat mulai mengenal Islam dan mulai bertanya kepada para santri yang dikirim itu. Mulailah para santri membuka pengajian-pengajian umum bagi masyarakat tanpa meninggalkan kesenian barongannya. Kesenian ini tetap sebagai cara untuk menarik perhatian para masyarakat sekitar. Semakin lama, semakin banyak masyarakat yang tertarik kepada agama Islam. Para santri itu mulai membuat lembaga pendidikan Islam, yaitu pondok-pondok pesantren. Ini juga menjadi awal sejarah banyaknya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal. Memang tidak sulit menyebarkan agama Islam di Kendal. Masyarakat dikenal dengan masyarakat yang sangat ramah dan mudah menerima sesuatu yang baru, tidak seperti daerah-daerah lainnya. Beda dengan wayang, kesenian ini tidak bisa diterima karena memang wayang tidak mencerminkan keadaan masyarakat Kendal yang suka dengan nuansa ramai. Para pakar sejarah Barongan menyebutkan beberapa tambahan permainan ini murni dari para ulama yang menggunakan Barongan sebagai media dakwahnya. Seperti yang dibicarakan oleh Bapak Kiswanto yang mengatakan bahwa dahulu Barongan hanya sebuah Barongan saja, tidak ada tambahan yang lain. Sekarang sudah maju, ada dawangan, jaran eblek, manuk beri, dan burok. Sampai sekarang kesenian ini masih bertahan dan banyak permintaannya. Di setiap desa kecamatan Gumuh memiliki kesenian tersebut, tetapi sekarang hanya tinggal beberapa desa yang masih memiliki keseniannya tersebut. Oke, untuk kesimpulannya yaitu kesenian Barongan adalah kesenian tradisional masyarakat Kabupaten Kendal yang digunakan sebagai media dakwah Islam oleh para santri yang dikirim ke daerah terpencil untuk mengikis kejahilian yang dilakukan oleh Belanda. Sampai sekarang kesenian ini masih ada dan sebagai hiburan ketika ada suatu acara yang berbau Islam seperti khitanan, nikahan, dan lain-lain. Nilai-nilai yang diambil dari video ini adalah kita dapat mengetahui bahwa kesenian apapun bisa dijadikan media dakwah Islam. Walaupun kesenian ini jauh dari ajaran Islam, mencoba untuk bisa menerima kebudayaan masyarakat tanpa harus meninggalkannya. Menganut agama Islam tidak harus memasukkan kebudayaan asli Islam, tetapi mencoba untuk memasukkan saja ajaran-ajarannya, tidak menggantinya. Oke, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Tetap jaga kelestarian budaya kita agar tidak diakui oleh bangsa lain. Oke, salam rahayu, rahayu, rahayu.